إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai al-iktsaru min salatil lail, memperbanyak salat malam. Luar biasa tipuan iblis. Salat malam yang merupakan sebaik-baik salat setelah salat 5 waktu dijadikan tipuan, dijadikan umpan. Luar biasa tipuan iblis. Saya bacakan. Waqad labbasa iblisu ala jama'atin minal muta'abbidin. Iblis menipu jamaah ahli ibadah. Sekali lagi, bukan ahli ilmu. Hal-hal seperti ini menimpa ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Ahli ilmu ditimpa apa? Ditalbis apa oleh iblis? Ahli ilmu, ya, pamer, ria, hasad, gitu. Terus tidak ada celah yang tidak dimasuki oleh iblis. Oleh karena itu nggak mungkin kita bisa selamat, nggak mungkin. Kalau bukan pertolongan Allah, nggak mungkin. Ya. Bagaimana kita bisa menang melawan musuh yang nggak kelihatan? Ya. Mau dia kecil kerempeng, kita 10 gagah besar kuat, dia lihat kita nggak lihat dia, gimana mau menang? Ya. Itulah iblis dan bala tentaranya. Wa yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Iblis dan bala tentaranya melihat kalian sementara kalian tidak melihat mereka, gimana bisa menang? Fa'aktsaru min salatil lail. Para ahli ibadah ini memperbanyak salat malam. Makanya judulnya memperbanyak, bukan memperpanjang. Kalau memperpanjang masih mungkin, ya. Al-Baqarah diteruskan dengan An-Nisa, kemudian mundur Ali Imran, berapa jam itu? Padahal bacanya tartil. Ada ayat tentang surga, beliau minta surga. Melewati ayat-ayat tentang neraka, beliau berlindung dari neraka. Melewati ayat-ayat yang menyuruh tasbih, beliau bertasbih. Menyuruh bertahmid, beliau bertahmid, dan seterusnya, tambah lama. 3 surat panjang baru ruku. Berapa jam? Ini memperlama, memperpanjang. Ini memperbanyak. Nabi tidak pernah lebih dari 11, mungkin dia 20, 30, 36, dan seterusnya. Bahkan ada pendapat qiyamul lail itu tidak terbatas, bahkan sampai puluhan, bahkan ratusan rakaat. Ya. Kira-kira lebih faham siapa mereka itu, apa Aisyah? Sementara Aisyah mengatakan Rasul qiyamul lail tidak pernah lebih dari 11. Dan ucapan Aisyah ini didengar oleh Ibnu Abbas, didengar oleh Ali bin Abi Thalib, didengar oleh Muawiyah, didengar oleh Abu Hurairah, didengar oleh para sahabat pada umumnya.
dan satupun di antara sahabat tidak ada yang protes. Artinya semua sepakat dengan ucapan Aisyah, Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11. Tahajud plus witir, ya. Wa fihim man yazharuhu kullahu. Di antara ahli ibadah itu yang tertipu oleh iblis itu menghabiskan seluruh malam, kullahu, seluruhnya. Berarti mungkin dimulai dari habis sisa, mungkin jam 9, setengah 10, atau mungkin setengah 9, terus sampai subuh. Dan mereka melaksanakan dengan begitu bangganya, bahagianya, nikmatnya, karena sudah tertipu oleh iblis. Sebaik-baik puasa siapa? Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Sebaik-baik sholat, maksudnya sholat malam, sholatnya siapa? Nabi Daud. Nabi Daud membagi malamnya menjadi 2. Dari awal malam sampai mulai pertengahan malam, mungkin setengah 1 atau jam 1, mungkin di beberapa negeri jam 2, setengah 3. Kan tengah malam kan beda-beda, tergantung keadaan negeri masing-masing. Ada negeri yang jam 9 malam matahari baru tenggelam, ya. Tentu pertengahan malamnya ya bisa hampir jam 4, ya, tergantung jam berapa fajar terbit. Nah, mulai pertengahan malam itulah beliau, Nabi Daud, memulai sholat. Cuma nggak disebut oleh beliau apakah 11 rakaat dan seterusnya. Terus sampai setengahnya, gitu. Ya, kalau mulai jam 1 misalnya, ya 1 sampai jam fajar terbit, setengah 5 misalnya, ya sampai setengahnya itu beliau sholat. Habis itu beliau istirahat, tidur, gitu, sampai setengahnya lagi, setengahnya yang terakhir ini. Udah sampai setengahnya, beliau bangun lagi, sholat lagi, ya. Sampai kapan? Sampai akhir? Tidak, sampai setengahnya lagi, ya. Dan begitu seterusnya. Kalau puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Kalau sholat tadi, misalnya malam itu 12 jam, ya dibagi 2, jadi 6. 6 itu dibagi 2 lagi, jadi 3. 3 itulah beliau sholat, kemudian istirahat. Kan masih 3 lagi, dibagi 2 lagi untuk sholat dan untuk istirahat, masih 2 lagi, dan begitu seterusnya sampai terbit fajar. Itu yang terbaik, itu yang terbaik. Kayak ini, wa fihi man yasaruhu kullahu, sepanjang malam, seluruh malam dipakai untuk sholat. Berarti lebih baik dari Nabi Daud? Ya nggak mungkin, nggak mungkin, ya. Ya menjadi tidak baik. Kalau lebih baik dari seorang Nabi, taruhlah di kita lebih baik dari Rasulullah, ya dosa, batil, haram, sesat, pasti, ya. Yang beliau batasi. Subhanallah, 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 subhanallah 34 kali atau 40 kali, tentu sesat, tentu batil. Karena lebih dari Nabi SAW. Melempar jumroh 8 kali, tawaf sa'i 9 kali, tentu haram, tentu batil. Lebih dari Nabi alaihi salatu wassalam.
wa yafrahu bi qiyamil laili wa salatid duha. Mereka lebih lail dan salat duha aktsara mimma yafrahu bi ada'il faraid, daripada melaksanakan yang fardu 5 waktu. Dan ini terjadi. Saya pernah bertemu sekelompok di pelosok. Mereka saling membanggakan. Pernah sholat anu, pernah sholat anu, pernah sholat anu. Nggak dibahas subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Bahkan mayoritas mereka tidak berjamaah. Nggak kelihatan lah sholat atau tidak. Tidak dibahas itu. Nggak dibahas sholat anu, sholat anu, sholat anu. Padahal Nabi mengatakan qad aflaha in sadaqa, wa fi riwayatin dakhalal jannah. Kalau benar apa yang dia lakukan, bahagia dia, beruntung dia, masuk surga. Siapa? Masih ingat? Orang yang nggak mau sholat sunat sedikit pun, ketika dia masuk Islam, baca syahadat, lalu bertanya kepada Nabi setelah syahadat, aku harus apa ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, sholat 5 waktu. Dia bertanya lagi, cuman 5 waktu ya Rasul? Iya. Illa an tatawwa'a syai'an, kecuali kalau engkau mau menambah yang sunat-sunat, duha, qobliyah, ba'diyah, tahajud, witir, dan seterusnya. Wallahi, demi Allah, aku nggak mau menambah yang itu. Aku mau yang wajib saja, yang baru saja masuk Islam ini. Kemudian setelah sholat 5 waktu, aku harus apa ya Rasul? Nabi menjawab, puasa Ramadan sebulan dalam setahun. Cuman sebulan dalam setahun ya Rasul? Iya. Illa anta tawa'an syai'an, kecuali kalau engkau mau menambah yang sunat-sunat, 6 hari di bulan Syawal, Senin, Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, atau puasa Daud yang terbaik. Orang ini mengatakan, wallahi demi Allah, aku tidak mau kecuali Ramadan saja. Setelah orang ini pergi, Nabi memuji dengan kalimat ini. Kalau betul yang dia ucapkan, beruntung dia, bahagia dia, masuk surga. Maka jangan bicara Senin Kamis dulu, 6 hari di bulan Syawal, puasa Daud dan seterusnya, kalau Ramadan belum benar. Jangan bicara qobliyah, ba'diyah, witir, tahajud kalau 5 waktu belum benar. Lakukan dengan sebaik mungkin, tempat waktu, berjamaah, syarat rukunnya dipenuhi dan seterusnya. Setelah itu bolehlah ditambah dengan yang mustahab. Ini dia lebih membanggakan sholat malam, sholat duha daripada sholat 5 waktu. Thumma yaqa'u qubailal fajri, kemudian sampailah sebelum fajar. Fajar apa? Nama lain fajar apa? Nama lain fajar apa? Subuh. Maka sholat subuh sering disebut sholat fajar. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Quran, bacaan fajar, maksudnya bacaan sholat subuh, itu disaksikan oleh 2 kelompok malaikat. Malaikat siang sudah turun, malaikat malam belum naik, bertemu, menyaksikan bacaan sholat subuh. Disebut Quran al-Fajri. Nah, ini Qubail. Apa Qubail? Qubail itu lebih ringkas dari Qabl. Qabl itu sebelum, mungkin setengah jam sebelumnya, mungkin 20 menit sebelumnya, mungkin 1 jam sebelumnya, itu Qabl. Kalau Qubail 4 menit sebelum subuh.
sama dengan bu'aid. Kalau ba'da itu sejam, mungkin setengah jam setelah maghrib. Kalau bu'aid itu semenit 2 menit, mungkin 3 menit 5 menit gitu ya. Bentuk apa istilahnya? Tasgir. Bentuk tasgir. Umar itu besar, kalau kecil Umar itu besar, kalau kecil Umair. Kitab itu tebal, kalau tipis Kutaib. Saya kira tidak ada di kaidah bahasa Indonesia. Ini ada di kaidah bahasa Arab. Ya. Thumma yaqa'u qubailal fajri. Setelah kubail fajar, 2 menit, 3 menit, 5 menit sebelum subuh, fatafutuhul faridah. Baru selesai qiyamul lail. Padahal Nabi berapa? Bisa 1/4 jam, bisa 20 menit beliau sempatkan untuk tidur, agar setelah itu seger. Masih qiyamul lail. Tipuan iblis, orang bodoh, sesat di sini. Fatafutuhul faridah, nggak keburu. Kewajiban salat subuh hilang. Au yakumu fa yatahayya'u laha fatafutuhul jamaah, atau minimal tidak ikut berjamaah. Nah, tidak bisa buat menebus itu. Qiyamul lail sepanjang malam itu buat menebus salat subuh berjamaah tidak bisa. Tidak bisa. Sementara sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah bisa menebus enggak? Qiyamul lail bisa, ada hadisnya kan? Ada dalilnya ya? Barang siapa yang isya berjamaah, subuh berjamaah, maka mencukupi sebagai ganti qiyamul lail. Gitu. Adapun qiyamul lail sepanjang malam buat nebus tidak sholat subuh berjamaah nggak bisa, apalagi nggak sholat subuh. Betapa sesatnya orang-orang bodoh itu, betapa mereka tertipu oleh iblis. Au yusbihu kaslan fala yaqdiru alal kasabi li'ailatihi. Pagi harinya lemes, malas, ngantuk, lemah, begadang semalaman. Kadang kita begadang semalaman nonton, ya, nonton kan duduk nyender, itu ngantuk, lemes. Apalagi ini ruku, sujud, berdiri, tentu lebih lemas lagi. Fala yaqdiru alal kasabi li'ailatihi. Akhirnya siang harinya dari pagi itu nggak sanggup bekerja cari nafkah untuk keluarga. Padahal apa hukumnya? Cari nafkah untuk keluarga hukumnya apa? Wajib. Wajib. Qiyamul lail semalaman tidak wajib. Nah, inilah tipuan. Banyak hadis menyatakan sebagai keutamaan ya mencari nafkah itu. Ada dosa ya, tidak disebutkan dosanya apa. Sholat nggak hilang dosanya, puasa nggak hilang dosanya, baca Al-Quran nggak hilang dosanya. Begitu dia terengah-engah capek, keringetan, berserak-sesakan,
dalam rangka apa? Mencari nafkah untuk anak istri supaya anak istri tidak kelaparan, diampuni dosanya. Ya. Maka jangan meremehkan mencari nafkah. Ya. Semakin capek, semakin lelah, semakin berkeringat, semakin utama supaya anak istri kita tidak kelaparan. Ya. Walaqad ra'aitu syaikhan minal muta'abbidin. Ini pengalaman beliau. Aku pernah melihat seorang syekh. Syekh apa? Syekh apa? Syekh orang tua. Orang tua itu disebut syekh. Gitu. Kadang-kadang ada masih muda tapi disebut syekh. Karena tua ilmunya atau pengalamannya. Aku melihat seorang syekh ahli ibadah, yuqalu lahu Husain Al-Qazwaini. Orang ini sering dipanggil Husain Al-Qazwaini. Yamshi kathiran minan nahar. Aku melihat syekh ahli ibadah ini di siang hari sering berjalan, nggak ada tujuan, jalan siang hari. Fasa'altu an sababi masyihi. Aku bertanya kepada orang-orang, kenapa dia sering berjalan tanpa tujuan di siang hari itu. Faqila li, dijawab oleh orang-orang yang tahu, li alla yanam, agar dia tidak tidur. Gitu. Agar dia tidak tidur. Karena tentu dia ngantuk sekali, lelah sekali. Malam dipakai untuk ibadah, siangnya jalan biar gak tidur. Fakultu, aku katakan, kata beliau, hada jahlun bimuqtadha syar'i wal aqal. Ini kebodohan dalam dua hal. Kebodohan, kejahilan dalam dua hal. Apa dan apa? Syariat dan akal. Nakal dan akal. Secara syariat, secara nakal, secara dalil, dia bodoh, dia sesat, dia nggak tahu. Secara akal sama, dia bodoh, dia nggak tahu. Amma syar'u, adapun secara syariat, secara dalil, bertentangan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata beliau? Inna li nafsika 'alaika haqqan. Sungguh badanmu itu punya hak. Fakum wanam. Berdirilah sholat, tapi jangan lupa tidurlah. Puasalah, ibadah, tapi jangan lupa makan, minum, dan seterusnya. Tangan kita, kaki kita, perut kita, kepala kita, mata kita punya hak untuk kita istirahatkan. Maka terus ibadah atau terus bekerja, hak kita berikan hak kepada yang berhak. Alaikum hadiyan qasidan. Masih sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Tadi riwayat Abu Daud ya. Walaupun ada kedhaifan kata beliau, tapi ada syahid di Bukhari Muslim. Yang ini riwayat Ahmad, Hakim, Baihaqi. Beliau mengatakan wasanaduhu sahih, sanadnya sahih. Alaikum hadiyan qasidan. Wajib bagi kalian hadiah, petunjuk, ibadah, tapi pertengahan, qasid.
Sederhana. Fa innahu man yushadda hadzal din yaghlibu. Karena barang siapa yang berlebih-lebihan dalam agama ini pasti akan dikalahkan. Pada satu saat dia akan kalah, akan menyerah, akan futur, akan berhenti, bahkan akan berbuat dosa, akan berbuat maksiat. Kenapa? Karena berlebihan. Karena berlebihan. Mungkin antum pernah mendapati. Saya mendapatkan beberapa orang seperti itu. Luar biasa, gulu sekali, sangat gulu sekali. Haram, nggak bisa. Kalah dia. Yang dia haramkan itu dia langgar sendiri. Luar biasa. Luar biasa. Waktu itu yang dia haramkan ya nggak salah, rokok, tapi gulu ya. Kalau dia haramkan untuk dirinya sendiri nggak masalah, teman-temannya, tetangganya, keluarganya, gulu lah. Akhirnya narkoba, karena dia gulu. Bahkan saya dengar apa istilahnya, overdosis, meninggal, waliyadzubillah. Diawali oleh guru. Maka kalau dia mengharamkan untuk dirinya sendiri, ya bagus. Adapun tetangganya, saudaranya, bukan urusan dia. Apalagi orang tuanya, mertuanya. Dan setan pintar, fokusnya ke situ. Yang lain-lain yang lebih halal malah dia tidak perhatian. Maka jangan bunuh, jangan berlebihan, sangat berbahaya. Ini ancamannya. Wa innahu may yushadda hadzal din yaghlibu. Orang yang berlebih-lebihan dalam agama ini akan dikalahkan. Kemudian riwayat dari Anas bin Malik. Ini saya di Bukhari ya. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Satu ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam masuk masjid. Wa hablun mandudun baina sariyatain. Tiba-tiba beliau melihat ada habl. Apa habl? Tambang tali yang diikatkan di antara dua sariyah, dua tiang. Ada tiang dua, di situ diikatkan tali atau tambang. Maka Nabi bertanya, "Mahada?" Tambang apa ini? Dijawab oleh mereka yang tahu, li Zainab. Gak tahu Zainab siapa, apakah putri beliau, apakah yang lain. Mama Zainab banyak sekali, termasuk istri Ibnu Mas'ud yang mengeluarkan zakat itu untuk suaminya, namanya juga Zainab. Itu tambangnya Zainab ya Rasul. Yang masang itu Zainab. Ini menunjukkan wanita-wanita di zaman Nabi ada yang sholat di masjid. Bolehkah? Boleh. Boleh. Walaupun yang terbaik di rumah, tapi kita sebagai suami boleh nggak melarang? Awas jangan ke masjid. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Melarang istri kita ke pasar boleh. Melarang istri kita ke satu tempat boleh. Melarang istri kita ke masjid tidak boleh. Walaupun sholat di rumah lebih baik bagi wanita daripada di masjid, tapi melarang tidak boleh. Ya. Kita harus tempatkan sunnah Nabi di tempatnya masing-masing. Kasih tahu saja, perempuan yang terbaik sholat di rumah. Tapi istri kita, anak perempuan kita ngeyel, ngotot, pengen sholat di masjid.
Kita sebagai ayah, kita sebagai suami tidak boleh melarang. Ya Rasulullah, itu tambang Zainab, yang memasang Zainab tusalli, dia sholat di situ. Mungkin suasana itikaf ya. Fa idza kasalat aw fatarat, kalau dia sudah mulai capek, lemah, lemes, ngantuk, amsakat bihi, dia sambil sholat itu sambil berpegangan di tambang itu, nyender ke tambang itu, ya, bertelekan ke tambang itu. Apa kata Nabi? Hulluhu, lepaskan tali itu, buang. Liyusalli ahadukum nasyatahu, hendaklah kalian sholat itu kalau seger, kalau nyaman, kalau fit, kalau tidak ngantuk, kalau tidak capek. Kan zahirnya ini bukan sholat wajib. Nggak mungkin sholat wajib sampai kelelahan, berpegangan ke tali. Kalau sholat wajib yang diimami oleh Nabi, dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, tidak pernah panjang-panjang. Bahkan Rasulullah pernah marah kepada siapa? Masih ingat? Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal. Karena Mu'ad bin Jabal pernah mengimami sholat Isya, dan panjang sekali ayat yang dia baca, sampai ada seorang laki-laki yang keluar dari sholat dan marah-marah gitu, dan melaporkan hal ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi marah, Nabi membela laki-laki itu. Nabi tidak membela Mu'ad bin Jabal. Bahkan Nabi memperingatkan Mu'ad bahwa engkau jangan jadi tukang fitnah, jangan bikin fitnah. Itu fitnah namanya ya. Nah, tahulah kita fitnah itu apa. Tidak seperti fitnah dalam bahasa Indonesia ya. Memberatkan, membikin berat, itu fitnah. Ujian, cobaan, itu juga fitnah. Maka dikatakan anak istri kita bisa jadi fitnah. Fa'idha kasala au fatara falyaqud, kalau dia lelah, capek, ngantuk, lemes, duduk, istirahat, berbaring, tidur ya. Jangan memaksakan diri dalam beribadah. Kemudian ini yang dari Anas bin Malik, sekarang dari Aisyah. Ini masih syariat, dalil, kesalahan dalam masalah dalil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza na'isa ahadukum, apabila salah seorang dari kalian ngantuk, falyarqud, maka tidurlah. Maksudnya ngantuk ketika sholat. Ketika sholat ngantuk, maka jangan teruskan sholatnya, tidur ya. Maksudnya segera seselakan sholatnya, kemudian tidur. Hatta yadhaba anhu an-naum, sampai kantuknya hilang, sampai hilang ngantuk. Nggak taunya yang keluar dari mulutnya apa? Mencela diri sendiri. Padahal niatnya mohon ampun, minta keberkahan, minta rahmat, bertaubat. Yang keluar dari mulutnya beda, namanya juga ngantuk ya. Maka orang yang ngantuk jangan sholat, tidur saja, istirahat ya.
ini dalil kesalahan syar'i. Wa ammal aqlu, adapun kesalahan secara akal, fa inna an-nawma yujaddidul qawiyya allati qad kallat bis-sahar. Tidur itu bisa memperbarui kekuatan, bisa mendatangkan kekuatan. Ya, kita semua tahu lah, sebodoh-bodoh manusia tahu lah, kalau bangun tidur itu seger, nyaman, enak, gitu. Jadi betapa bodohnya ini ahli ibadah ini, si Husain ini. Bukannya tidur, istirahat, malah berjalan. Betapa bodoh. Itulah, jauh dari ilmu, jauh menyimpang dari manhaj, akhirnya lebih bodoh dari orang awam. Betul, ya. Kan dia nggak mau dibilang orang awam. Orang awam itu ya boro-boro ibadah semalaman, mungkin sholat 5 waktu saja juga sering ketinggalan. Orang awam, ahli maksiat. Ya. Nah, kadang-kadang orang-orang seperti ini kalah dengan orang awam. Ya. Termasuk tadi, ya, sebodoh-bodoh orang awam hari ini, ya, yang nggak terkena syubhat, itu dia waktu sholat, kadang sholat juga ketinggalan. Ya. Nah, cari nafkah, pulang dari pasar, pulang dari pabrik, pulang dari jualan pulang dari gojek, bawa uang nggak seberapa buat makan anak istri, kan gitu ya. Itu orang awam. Nah, ada orang yang tidak mau disebut orang awam, katanya dia tablik kemana-mana, dakwah kemana-mana, ya. Dia tinggalkan anak istrinya dalam keadaan tidak punya apa-apa. Bahkan ada yang meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil tua, sebentar lagi mau lahir, dia tinggalkan. Bukan silaturahim, bukan urusan kerja, datang ke masjid yang jauh-jauh, ngajak orang situ untuk sholat di masjid, yang tidak ada yang menyuruh dia seperti itu. Tidak ada. Yang ada, ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu difahami oleh orang-orang awam. Ini yang gak awam malah sama. Itu orang-orang Mu'tazilah yang menentang, termasuk Asy'ariyah, Maturidiyah, tokoh-tokoh yang menentang kalau Allah itu ada di atas, itu kalah sama siapa? Kalah sama orang-orang awam. Orang-orang awam yang gak terkena subhat, ya, orang-orang awam yang mungkin gak ngaji, ya, tapi fitrahnya tidak rusak. Sering mengatakan orang-orang awam, mungkin kakek kita, nenek kita, ya udah, kita serahkan aja semuanya kepada yang di atas. Lihat, ya, fitrahnya tidak rusak. Ucapannya sama dengan ucapan Rasul dan para sahabat. Allah betul-betul di atas. Sementara yang katanya pelajar ini, yang katanya hafal sekian juz, hafal ratusan hadis, tapi subhatnya melengkap, tapi manhajnya keliru, menolak kalau Allah itu ada di atas. Kalah sama orang Allah. Sampai ada videonya kan, itu yang bikin video sepertinya pintar juga. Sekali waktu dia ceramah, kata siapa Allah di atas, Allah di arsy. Allah itu tidak bertempat, Allah itu nggak di kiri, nggak di kanan, nah, begitulah biasa subhatnya orang Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ya. Sekali waktu dia ceramah lagi, ya, jangan takut, ada Allah, sambil nunjuk dia, gitu.
Jangan takut, dia kan orang-orang biasa ya, orang-orang politik begitu ya. Jangan takut dengan musuh-musuh Islam. Bodoh sambil nunjuk ke atas. Gitu. Dia juga. Ini dia. Ini bukti bahwa fitrah kalau tidak rusak itu mengalahkan ilmu yang bercampur dengan syubhat. Jangan sampai kita bernasib seperti ini. Ngaji, rajin, sampai kalah sama orang awam. Termasuk si Husain ini. Dia kan ahli ibadah, bukan orang awam. Dia juga nggak mau dibilang orang awam. Tapi bodoh, kalah pintar sama orang awam. فَمَتَى دَفَعَهُ الْإِنسَانُ وَقْتَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ أَثَّرَ فِي بَدَنِهِ وَعَقْلِهِ. Kalau dia tahan-tahan, tidur ditahan-tahan, ngantuk ditahan-tahan, waqtal hajati, padahal dia berhajat untuk tidur, untuk istirahat, untuk makan, untuk minum, padahal nggak puasa. Asara fi badanihi wa aqlihi. Pasti akan berpengaruh di badannya, di akalnya. Pasti itu. Ya. Nah, inilah syariat, inilah dalil. Selalu sesuai dengan fitrah. Tidak ada dalil, tidak ada syariat yang bertentangan dengan fitrah manusia. Maka apabila ada dalil kok kelihatannya bertentangan dengan fitrah, biasanya salah apanya? Salah istidlalnya. Kalau dalil nggak mungkin salah, masuk ayat salah, hadis saya salah. Salah apanya? Salah istidlalnya. Itu. Cara pengambilan dalil itu, menyimpulkan dalil itu, memahami dalil itu yang nggak benar. Adapun dalilnya pasti benar. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Malam ini tidak ada soal jawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.